Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk presentasi. Kita akan presentasi tentang aplikasi point of sale atau kasir. Baik, yang pertama nama saya Jura Putra Tama dan dari Baya kelompok ini ada Izzuddin Adam Muhammad Al-Kosam. Yang terakhir ada Riko Budi Saputra. Baik, Mas Riko tolong di next. Baik, latar belakang tujuan kita membuat aplikasi ini, yang pertama sistem manual router kesalahan dan lambat, dan kebutuhan modernisasi F&B. Tujuan proyeknya digitalisasi transaksi, meningkatkan efisiensi, manajemen pesanan terpusat, laporan real time, dan fondasi scalable. Baik, next. Yang selanjutnya ada arsitektur dan teknologi kita. Untuk bagian front end-nya kita gunakan HTML sebagai dasar webnya. Terus ada untuk Tailwind CSS untuk responsif. Terus yang terakhir ada JavaScript untuk iterasi tanpa reload. Untuk sisi backend-nya kita pakai Java 17. Terus ada Spring Boot untuk framework-nya, untuk REST API-nya. Terus ada Spring Data JPL untuk pemetaan database supaya connect ke MySQL. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke Mas Riko. Silakan Mas Riko. Untuk alur kerja aplikasinya, pertama ada autentifikasi untuk login kasir. Proses autentifikasi di mana kasir diminta untuk login menggunakan username atau password. Ini bertujuan agar sistem tetap aman dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Selanjutnya ada pemilihan meja. Setelah login, kasir akan masuk ke halaman utama dan diminta untuk memilih meja pelanggan. Pemilihan meja ini penting untuk mengelola pesanan berdasarkan posisi pelanggan, terutama jika terdapat banyak meja yang aktif secara bersamaan. Selanjutnya ada info pesanan. Kasir tinggal memilih produk dari daftar yang tersedia, dan sistem akan otomatis memasukkan produk ke dalam keranjang untuk meja yang dipilih. Tampilan produk juga disusun agar kasir bisa cepat melakukan input, terutama saat kondisi ramai. Next, proses pembayaran. Setelah pesanan selesai, pelanggan akan melakukan pembayaran. Pada tahap ini, kasir bisa memilih metode pembayaran baik tunai atau e-wallet. Sistem juga otomatis menghitung kembalian jika pembayaran dilakukan secara tunai, sehingga meminimalisir kesalahan perhitungan. Selanjutnya, kasir bisa melihat laporan. Sistem juga menyediakan fitur laporan pendapatan harian. Fitur ini membantu pemilik usaha dan admin kasir untuk melihat total transaksi dan melakukan pengecekan kinerja harian secara transparan dan efisien. Selanjutnya, fitur-fitur utamanya ada autentifikasi pengguna. Setiap kasir harus login terlebih dahulu sebelum bisa mengakses sistem. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan data dan transaksi. Ada keranjang interaktif. Fitur ini memungkinkan kasir untuk menambah atau menghapus juga mengubah pesanan secara dinamis dalam satu keranjang. Ada laporan pendapatan. Kasir atau pemilik usaha dapat melihat riwayat transaksi serta total pendapatan harian atau bulanan. Next ada manajemen meja. Sistem juga mendukung manajemen banyak meja secara efisien. Hal ini seperti bagi restoran atau kafe yang memiliki banyak pelanggan secara bersamaan. Pembayaran. Fitur ini mendukung berbagai metode pembayaran maupun tunai atau digital. Desain responsif. Artinya antarmuka akan beradaptasi dengan berbagai ukuran layar, baik di desktop, tablet, maupun smartphone. Untuk demo aplikasinya, bisa dilihat langsung aplikasi berjalan di HTML di bawah ya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Adam. Mas Adam suaranya belum diaktifin. Oh ya, maaf. Ya,
Selanjutnya mengenai potensi pengembangan. Kedepannya aplikasi ini memiliki potensi pengembangan yang sangat luas. Di antaranya yang pertama ada manajemen stok, yaitu sistem akan dapat secara otomatis mengurangi stok barang saat transaksi terjadi. Yang kedua, mengenai panel admin, fitur untuk mengelola produk, kategori, serta pengguna secara mudah melalui antarmuka admin. Yang ketiga, cetak struk, integrasi dengan printer thermal untuk mencetak struk transaksi secara langsung. Yang keempat adalah laporan lanjutan, menyediakan analisis penjualan dan performa produk agar bisnis dapat mengambil keputusan berbasis data. Dan yang terakhir mengenai tampilan dashboard, khusus untuk bisnis F&B akan tersedia tampilan dashboard agar staf dapur dapat melihat pesanan secara real time. Berikutnya mengenai kesimpulannya. Secara keseluruhan, proyek aplikasi POS ini atau kasir ini telah berhasil membuktikan fondasi yang kuat untuk dikembangkan lebih lanjut dengan beberapa poin utama. Yang pertama, fungsional dan modern. Mengenai prototype POS telah berjalan sesuai rencana. Kemudian, arsitektur efektif back-end dan front-end dipisahkan, memungkinkan pengembangan lebih fleksibel. Lalu siap dikembangkan. Aplikasi sudah memiliki fondasi untuk dikembangkan menjadi produk komersial. Dan yang terakhir mengenai tujuan tercapai, digitalisasi proses kasir, pengelolaan meja, dan laporan sudah terimplementasi. Dengan dasar yang sudah terbentuk ini, aplikasi siap untuk melangkah ke tahap pengembangan berikutnya agar dapat memberikan nilai lebih untuk operasional bisnis pengguna. Terima kasih. Itu saja dari kelompok kami mengenai aplikasi point of sale. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, sebelum kita akhiri, paling kita sedikit untuk demo aplikasi kita ya. Izinkan saya untuk mendemokan aplikasi. Mas Riko, izinkan saya share. Oke. Untuk pertama-tama, ini tampilan login dari kasir. Kita masuk untuk aplikasinya. Oke, inilah tampilan dashboard kasir. Pertama kita ada meja, ini meja untuk menentukan pelanggan duduk di meja mana dengan pesanannya. Baik, saya akan mencontohkan gimana pesanan akan dibuat. Contohnya kita ada susu gularen, ada tampilannya ada di sebelah kanan, terus ada americano. Jika sudah, maka kita bayar. Pembayarannya ada tunai, kris, atau kartu debit. Kalau tunai, kita misalnya ada uangnya, misalnya kita settlement 40.000, kita konfirmasi, maka ada totalnya misalnya meja 1, total 30.000, metode pembayarannya cash, dibayar dengan uang 50.000, pembayaran 17.000. Maka nanti akan keluar thermal untuk rinciannya. Jadi nanti sini juga ada riwayat juga. Jadi pendapatan hariannya tercatat secara real time. Oke, sekian dari kami. Mungkin kedepannya aplikasi ini akan dikembangkan lagi. Cukup sekian dari kami. Jika ada kata-kata salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.